Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masih seputaran pulsar, di mana yang akan saya bahas sekarang untuk kelistrikan pulsar 135, yaitu sistem kelistrikan dengan varian DC. Dan skema atau diagram ini berlaku untuk pulsar 135 dan pulsar 180 UG4, karena secara teori sistem kelistrikannya sama dan perbedaannya cuman di sensornya aja. Makanya teman-teman masih banyak yang gagal paham untuk masalah CDI, skemanya pun sama. Dari CDI 180 G4 itu bisa dipakai untuk pulsar 135, begitupun sebaliknya. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Kita lanjutkan. Pertama akan kita bahas dari jalur awal, yaitu spool. Saya akan menggambarkan spoolnya. Ini spool, dan di spool itu ada beberapa kabel, antara lain alternator, ada 2 kabel yang berwarna biru untuk 135, biru sekrip putih, dan ada 1 kabel netral, 1 kabel massa. Oke, kita ambil jalur alternator. Ini kabel alternator. Di spool ada 2 kabel alternator. Ini saya bikin kiprok. Ini spool, dan ini kiprok DC. Ini kiprok. Di kiprok itu ada 4 kabel. 2 untuk input alternator dari spool, dan 1 untuk keluar 12 volt, output 12 volt, dan 1 lagi massa. Oke. Dari jalur spool kita masuk ke jalur kiprok. Dari kabel spool kita masuk ke jalur kiprok, dan dari kiprok ini sisa 2 kabel. 1 kabel untuk massa, dan 1 lagi kabel 12 volt output. Ini kabel output 12 volt. Oke, kita lanjutkan. Di spool ini masih ada 2 kabel lagi, antara lain kabel netral, tapi untuk kali ini pembahasan itu enggak terlalu penting. Ini anggap kabel netral, dan 1 lagi kabel massa. Dan untuk teman-teman agar dapat dimengerti, kalau jalur seperti ini itu tandanya jalur massa. Oke, kita lanjut. Kelistrikan DC itu memerlukan 1 wadah untuk menampung arus, yaitu aki. Di sini kita akan gambar aki 12 volt massa, dan ini positif aki 12 volt.
Yang satu untuk jalur massa kabel 1, dan untuk yang positif ini akan menyambung ke jalur 12 volt kiprok. Menyambung ke 12 volt kiprok. Nah, dari spool itu ada satu bentuk kotak kecil namanya pulser. Dia akan memberikan sinyal ke CDI. Ini pulser. Pulser ada 2 kabel, 1 massa, dan yang satu kabel untuk jalur ke CDI. Ini yang satu kabel pulser, Oke, kita lanjut. Saya akan membuat skema CDI-nya. Ini contoh skema CDI DC seperti yang ada di gambar. Oke, kita lanjutkan. Ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini 5, dan ini 6. Oke, dan ada 1 soket, 4 kabel. Ini kabel sensor, kita nggak usah bahas karena ada beberapa sensor auto cuk, sensor panas, dia berkumpul di sini, dan massa. Oke, itu tidak terlalu penting untuk jalur kelistrikan internal. Lalu untuk 1 dan 2, 3, 4, 5, 6 ini jalur ini gimana? Oke, kita tuliskan jalur 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Untuk jalur 1 dan 2 ini jalur coil primer dan sekunder. Untuk jalur nomor 3 ini jalur massa. Untuk jalur nomor 4 ini jalur 12 volt. Untuk nomor 5 pulser. Dan untuk nomor 6 sensor. Nomor 7 sensor. Ini sensor ini kita tidak membahas dari nomor 6 ke nomor 7. Ini soket sensor, kumpulan sensor. Oke, dari jalur pulser kita masuk ke jalur CDI nomor 5. Dari pulser masuk ke CDI soket nomor 5. Dan untuk soket nomor 4 ini soket 12 volt, tapi dia harus masuk melalui output kontak. Saya akan gambarkan kontaknya dulu. Ini kontak DC terdiri ada 2 kabel. Kabel 1 kabel input dari 12 volt, antara ini dari kiprok ke aki, dan ada cabang ke positif aki. Ini masuk ke input kontak, dan
keluar output masuk ke CDI nomor 4. Output CDI nomor 4. Dan untuk nomor 6 ini kita matikan saja. Ini kabel sensor kita matikan 0. Jadi yang penting nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kabel yang wajib untuk menghidupkan kelistrikan sistem DC. Lalu untuk nomor 1 dan 2 ini untuk kabel coil primer dan sekunder. Ini saya gambarkan coil, anggap saja ini coil. Ini yang nomor 2 untuk kabel primer, dan ini nomor 1 untuk kabel sekunder. Ini kabel coil. Ini kabel coil. Ini dari CDI ya. Ini dari soketnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu di dekat kiprok atau di depan kiprok itu ada sebuah bulatan kecil, itu elko atau kapasitor 12 volt 45 mikrofarad. Ini berfungsi untuk menambah daya. Yang satu ke massa, menggabungkan ke massa, dan yang satu menggabungkan ke 12 volt. Oke. Kira-kira seperti itu saja untuk penjelasan saya kali ini tentang kelistrikan DC. DC V135 atau 180 UG4. Kelistrikan ini tidak berlaku untuk UG3. Kira-kira kalau teman atau rekan-rekan ada yang masih kurang dimengerti, silahkan komen atau langsung japri ke nomor WhatsApp. Ini dia nomornya. Dan untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.